Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Di tempat yang mulia ini, marilah kita panjatkan segala puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya melaksanakan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, mengumpulkan sebanyak mungkin pahala agar kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala tersebut. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang istiqamah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bangga dengan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita terkait tentang rukun Islam ya. Kita telah membahas rukun Islam pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, persaksian seorang hamba bahwa tidak ada yang berhak dia sembah, dia yakini sebagai Tuhan, dia yakini sebagai sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dia bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa risalah, menyampaikan kepada umatnya. Ketika seseorang telah bersaksi dengan 2 kalimat ini, kemudian mempelajari syarat dan rukun dari kalimat tersebut, dia meyakininya, dia ucapkan, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sahlah persaksian 2 kalimat syahadatnya. Maka ibadah yang pertama yang harus dia lakukan setelah itu adalah salat. Dan kita telah membahas masalah salat ini. Dia adalah imaduddin, tiangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka seakan-akan dia merobohkan agamanya. Dan salat Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai pembeda seorang mukmin dengan orang munafik. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat ini sebagai timbangan takaran, mana orang yang beriman, mana yang orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang munafik, ciri mereka ketika salat mereka malas-malasan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika dia berdiri untuk salat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Na'udzubillah, ketika kita mendapati diri kita ketika sholat azan berkumandang terasa malas, maka kita khawatirkan ada penyakit kemunafikan masuk ke dalam diri kita semua. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu kita harus senantiasa bersemangat untuk melaksanakan sholat ini dan meyakini padanya terdapat pahala-pahala yang Allah janjikan kepada kita semua. Nah, kemudian setelahnya ketika telah kita melaksanakan meyakini sholat sebagai rukun kedua dari rukun Islam, kemudian kita melaksanakan sholat tersebut dan menjaganya,
Maka rukun Islam yang ketiga yang harus kita yakini adalah az-zakah, yaitu membayar zakat. Zakat di dalam bahasa artinya an-nama wa ziyadah. Secara bahasa zakat artinya an-nama, tumbuh, wa ziyadah, dan bertambah. Walaupun terlihat ketika seseorang mengeluarkan hartanya, maka terlihat nampak hartanya berkurang. Tapi ketahuilah zakat sebenarnya dalam bahasa artinya an-nama wa ziyadah, tumbuh dan berkembang. Karena ketika seseorang membayar zakat, bertambah keberkahan dalam hartanya, karena dia telah menunaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syar'an, zakat artinya ikhraju juz'in min malin makhsus li qaumin makhsusin bi syara'id makhsusah. Zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta tertentu. Jadi tidak semua harta kita keluarkan zakatnya, sebagian harta saja yang wajib dizakati. Untuk siapa? Untuk suatu kaum yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Ini artinya zakat, mengeluarkan sebagian harta atau sebagian harta dari harta-harta tertentu. Untuk siapa? Untuk suatu kaum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang ditentukan pula. Ini arti zakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini, kewajiban tentang zakat Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran, bahkan sering digandengkan dengan sholat. Kurang lebih 82 ayat di dalam Al-Quran Allah sandingkan antara sholat, kewajiban melaksanakan sholat, dan kewajiban membayar zakat. Banyak di dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebutkan secara bergandengan kewajiban melaksanakan sholat dan kewajiban membayar zakat. Di antara ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ambillah dari harta-harta mereka, yaitu harta-harta orang yang wajib mengeluarkan zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang mana harta-harta tersebut yang kalian ambil dari mereka akan mensucikan mereka dan membersihkan jiwa mereka. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, keluarkanlah, infakkanlah dari yang baik yang kalian usahakan, dan dari apa yang kalian keluarkan dari bumi, yaitu zakat pertanian. Di ayat lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, keluarkanlah harta zakat. Mungkin kita bertanya ya, kita di sini Ustadz tidak banyak dari kita yang diwajibkan atasnya zakat nih. Harta kita tidak mencukupi untuk membayar zakat, karena ada dua syarat untuk membayar zakat itu. Yang pertama adalah sampai nisabnya, ya kan? Kalau kambing 40, ya kan? Sapi 5. Kita tidak punya kambing, tidak punya sapi. Emas, ada takarannya nisabnya. Ustadz, kita jangankan membayar zakat emas ya. Emas saja kita tak punya. Untuk apa kita mempelajari zakat ini? Agar kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa zakat ini adalah
sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, bahkan dia menempati kedudukan yang ketiga dari rukun Islam. Ini dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim. Kalau kita sebutkan sebanyak 82 ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan zakat ini bersandingan dengan kewajiban melaksanakan sholat. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Agama Islamnya dibangun di atas 5 perkara pondasinya. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadat, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat, kemudian berhaji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Juga dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya Muhammad tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan membayar zakat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, dan sisa dari rukun Islam tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Membayar zakat. Dan jika mereka melaksanakan perintah Allah tersebut, maka mereka telah mengamankan diri mereka dan harta mereka dariku, agar aku tidak perangi. Adapun perhitungan amal mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dalil terakhir sebelum kita bahas satu persatu. Dalil terakhir kewajiban zakat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus seorang sahabat yaitu Mu'ad sebagai dai, penyuruh di jalan Allah. Sebelum dia berangkat ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Dan disebutkan di dalam syarahnya, mereka ini orang Nasrani. Orang Yaman kebanyakan waktu itu orang Nasrani. Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Maka dakwahkanlah kepada mereka bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah azza wa jalla qad iftarada 'alaihim 5 salawatin. Jika mereka mentaatimu wahai Mu'ad dan mengakui bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah, mereka meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 5 salat dalam 1 hari dan 1 malam, fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari dan semalam, 5 waktu salat. Fa inhum ata'uka, dan jika mereka mentaatimu, mereka melaksanakan salat, fa'alimhum annahu qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat, ya. Zakat ini juga disebutkan sedekah, ya. Mewajibkan zakat kepada mereka, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim, yang zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin di antara mereka. Ini di antara dalil
akan kewajiban zakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa zakat adalah ibadah yang tidak, saya ulangi lagi, yang tidak dimampui oleh semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan ibadah ini. Jadi tidak semua kita mampu melaksanakan ibadah ini sebagaimana ibadah yang lain, haji ya. Maka zakat ini adalah ibadah yang agung, luar biasa. Tidak semua orang mampu melakukannya. Orang sahabat Nabi SAW, para sahabat adalah orang yang iri melihat orang-orang kaya di antara mereka bisa membayar zakat. Mereka iri. Bahkan orang-orang fakir, orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bi darajatil ulya wa na'imul muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya dari kami telah mendahului kami dengan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal abadi. Kata Rasulullah, apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mendahului kalian dari kebaikan-kebaikan dan pahala yang besar, kenikmatan surga yang kekal abadi? Apa kata para sahabat yang miskin ini? Mereka mengatakan, tusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa tasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, sama, seimbang. Mereka dapat pahala sholat, kami dapat. Mereka mendapatkan pahala puasa, kami juga mendapatkan pahala puasa. Walakin, akan tetapi apa? Mereka mengatakan, tunfikuna wala nunfik. Mereka bisa berinfak, bersedekah, membayar zakat, dan kami tidak bisa melakukannya. Wa tu'tiqur raqaba wala nu'tik. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakannya. Para sahabat ketika itu iri. Jadi bukan malah senang ya, alhamdulillah harta kami tidak dikeluarkan untuk bayar zakat. Tidak. Mereka iri dengan orang-orang kaya, iri bukan karena harta mereka melimpah, tidak. Akan tetapi mereka iri tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana orang-orang kaya bisa melakukannya, membayar zakat. Kenapa demikian? Karena mereka mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan bahwa orang yang membayar zakat ini mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkurang hartanya, akan tetapi bertambah keberkahannya. Ingat sebagaimana kita sebutkan di dalam sebuah hadis, "Ma naqasat shadaqatun min mali." Sedekah zakat itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta. Kenapa demikian? Karena zakat yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita, itu adalah harta orang-orang fakir yang Allah titipkan kepada kita untuk mengeluarkannya. Subhanallah. Jika kita mengeluarkan harta tersebut, maka sesungguhnya kita telah menunaikan amanah yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana anak, harta, ya, sebagaimana anak itu juga amanah. Ketika kita menunaikan amanah yang dibebankan kepada kita, maka kita mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Di antara pahalanya disebutkan oleh Nabi SAW adalah wa waladun soleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ingat, ketika seorang melaksanakan amanah untuk anak, menterbiahnya, mendidiknya, maka dia akan mendapatkan anak soleh yang mendoakannya. Demikian zakat. Ketika kita menunaikannya, maka pahala-pahalanya banyak, keutamaannya. Di antara keutamaan orang membayar zakat, yang pertama, dia akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah dia kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.
Apa azab yang akan mereka dapatkan? Disebutkan ayat setelahnya, surah At-Taubah ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrikakan dahi mereka dengan emas dan perak tersebut. Lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi yang pertama dari keutamaan orang membayar zakat, dia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan orang membayar zakat adalah hilangnya keburukan dari orang yang mengeluarkan zakat. Subhanallah. Kita ingin hilang keburukan dari dalam diri kita, dari jiwa kita, dari jasad kita. Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala rajulun ya Rasulullah, Ara'aita in ada rajulu zakata malih. Faqala sallallahu alaihi wasallam man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ditanya seorang laki-laki, wahai Rasulullah, bagaimana ketika menurut pendapatmu dengan seseorang yang telah menunaikan zakat hartanya? Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang telah menunaikan zakat hartanya, maka sesungguhnya akan hilang darinya keburukannya. Akan hilang darinya keburukannya. Keburukan jiwanya, sifat kedengkian dalam hatinya, kebakhilannya akan hilang dari orang tersebut. Dan disebutkan di antara keburukan hal tersebut adalah penyakit-penyakit jiwa. Dan ini dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Sodakoh bisa mengobati penyakit. Penyakit jiwa, penyakit fisik. Penyakit jiwa, kadang-kadang seseorang mengetahui bahwa dia adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pendendam, orang yang pendengki. Dengan bersodakoh, maka akan hilang darinya penyakit-penyakit tersebut. Kadang-kadang kita bingung ya, datang ke psikiater, bagaimana konsultasi penyakit-penyakitnya. Dia telah melakukan ini dan itu, tapi masih ada penyakit-penyakit dalam jiwanya. Malas, penyakit jiwa ini. Al-kasal, bakhil, iri, dengki. Dia tahu itu penyakit yang harus dihilangkan dari jiwanya, tapi sulit untuk menghilangkannya. Maka cobalah dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, penyakit jiwa. Dan disebutkan penyakit fisik pun demikian. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang laki-laki datang kepada Hasan Al-Basri. Kakinya ini bernanah, datang ke dokter sana, dokter sini, enggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun lamanya. Maka dia datang kepada Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, cobalah engkau mencari tempat di mana kaum muslimin ketika itu dalam keadaan membutuhkan air. Maka galilah sumur atau buatlah sumur di tempat itu dan hibahkanlah kepada mereka. Subhanallah, ketika dia melakukan, karena dia ingin cepat sembuh, tidak berpikir panjang, dia cari tempat di mana kaum muslimin membutuhkan air, maka dia gali di sana atau mengupahkan orang lain dan dihibahkan kepada kaum muslimin.
setelah beberapa hari setelah itu sembuh penyakitnya. Allahu Akbar. Dan disebutkan kisah yang lain, kisah nyata ini ya. Ada seseorang di Arab Saudi sana tertabrak, ini saya pernah mendengar cerita ini, tabrakan sampai geger otaknya. Maka orang ini pingsan, mati tidak, hidup pun bukan tidak juga ya, hidup tapi tidak bisa bergerak di rumah sakit sekian tahun lamanya. Dan dia ini mempunyai anak yang masih kecil, maka diasuh oleh istrinya. Sampai anaknya gadis menjadi gadis 7 tahun lamanya. Allahu Akbar. Anak dan ibunya ini, istrinya setiap hari melihat ayahnya di rumah sakit. Anaknya besar, dia sering meruqyah. Bapaknya setiap hari dia ruqyah. Sampai suatu hari anaknya pun mengatakan kepada ibunya, pada hari ini coba kita bersedekah untuk ayah kita, untuk ayah, untuk suami dari ibunya. Maka mereka bersedekahlah ketika itu, dan anak ini menyempurnakan sedekahnya. Pada malam hari kejadian itu, tiba-tiba anak ini tidur di samping ayahnya seperti biasa, dia meruqyah ayahnya. Kemudian malam hari itu tiba-tiba dia dibangunkan oleh seseorang, ternyata itu bapaknya yang membangunkan. Akan tapi apa yang terjadi? Bapaknya ini tidak mengetahui siapa engkau, karena dia tidak mengetahui ini anaknya sudah besar. Aku di mana? Dia mengatakan seakan-akan dia baru bangun tidur. Dia tidak mengetahui. Ketika itu malam itu juga dokter pada datang semua, kaget mendengar berita ini. Kata dokter, kami tidak menyangka bahwa orang ini bisa sembuh. Karena mereka sudah memvonis bahwa orang ini tidak akan sembuh lagi sudah. Menunggu ajalnya saja. Dan menanyakan kepada anak dan istrinya apa yang terjadi sebenarnya. Kata anak dan istrinya, kami tidak melakukan apa-apa kecuali meruqyahnya dan terakhir bersedekah. Allahu Akbar. Ini yang mungkin kita lupa ya. Mungkin sakit tidak sembuh-sembuh, tidak diketahui, ke dokter sana, dokter sini. Diagnosanya tidak mengatakan tidak ada penyakitnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan obatnya adalah sedekah. Kita lupa sering dalam ada ibadah spiritual yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit kita bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis di antara keutamaan mengeluarkan zakat ataupun sedekah, kalau kita tidak mampu membayar zakat ibadah ini, maka kita latih diri kita dengan sedekah ya, atau infak. Dalam sebuah hadis disebutkan, anna akhwaini ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtarifu ahaduhuma wal akhar yulzimun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fashaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'allaka turzaqu bih. Keutamaan yang ketiga di antara keutamaan zakat atau sedekah secara umum adalah bisa menambah rezeki kita, menambah keberkahan dan menambah rezeki. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada 2 orang sahabat, saudara ya, saudara kandung. Salah satu dari kedua itu dia bekerja, mencari nafkah. Dan salah satu yang lain tidak bekerja, akan tetapi setiap hari dia datang ke majelis Nabi SAW untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Setiap hari seperti itu, menuntut ilmu lah. Maka saudaranya yang bekerja ini banting tulang, gitu kan? Peras keringat, banting tulang, mencari nafkah, membiayai saudaranya ini, datang kepada Nabi dan mengatakan kepadanya, ya Rasulullah, ini saudara saya ini tidak bekerja ya, menuntut ilmu saja. Ini bahasa saya ini. Saya capek-capek membiayai dia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
la'allaka turzaqu bih. Bisa jadi rezeki yang engkau dapatkan buat dia dan buat anak cucumu, anak-anakmu, keluargamu adalah disebabkan karena engkau membiayainya. Disebabkan oleh saudaramu itu. Subhanallah. Ya. Jadi sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki kita, bukan malah menghilangkannya. Kemudian disebutkan di tempat lain, saya pernah membawakan kajian ini ya. Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Nabi pernah menanyakan kepada sahabat radhiyallahu anhum, siapakah di antara kalian yang senang ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Siapakah di antara kalian harta pewarisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Pewaris kita siapa? Anak kita, ya kan? Istri kita, saudara kita, paman kita. Kita ambillah yang agak jauh, paman atau saudara kita. Siapakah, kata Rasulullah, harta pewarisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Kalau paman kita punya kendaraan, sepeda motor, kita punya sepeda motor nih, sama-sama dipakai buat kerja. Kita lebih sayang kepada harta motor kita atau harta paman kita? Kepada harta kita kan, yang kita pakai setiap hari. Kita cuci, ganti oli, servis. Ini harta paman kita yang dia pakai, kita juga sayang karena itu punya keluarga kita. Tetapi harta kita lebih kita cintai. Maka para sahabat ketika ditanya oleh Nabi SAW, siapakah di antara kalian lebih mencintai harta pewarisnya dibandingkan hartanya sendiri? Para sahabat menjawab apa? Dengan fitrah mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya lebih dia cintai daripada harta pewarisnya. Yaitu fitrah. Karena harta itu kita pakai. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ini sebenarnya tidak langsung memberikan poin to the point agar mereka berpikir. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, fa inna ma lahu ma qaddama wa ma luwaridhi ma akhar. Sesungguhnya harta dia adalah apa yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia keluarkan di jalan Allah hartanya. Dan adapun harta pewarisnya adalah apa yang dia tahan. Paham sampai di sini? Apa yang kita keluarkan, maka itulah yang menjadi harta kita. Sampai kita meninggal kita bawa pahalanya. Adapun harta yang kita tetap kita akhirkan, artinya tidak keluarkan, maka ketika kita meninggal menjadi harta siapa itu? Menjadi harta pewaris kita, harta anak kita, menjadi harta istri kita. Itulah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang ingin harta tersebut menjadi harta dia, maka infakkanlah di jalan Allah, maka dia akan bawa pahalanya di akhirat. Barang siapa yang ingin harta itu menjadi harta pewarisnya, maka tahanlah sampai dia meninggal, akan berubah namanya nanti, diwariskan kepada pewarisnya. Nah, kemudian di hadis lain Nabi SAW menyebutkan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Di antara keutamaan zakat, keutamaan sedekah adalah dia menjauhkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan, ittaqun nara, berlindunglah kepada neraka Allah Subhanahu wa taala, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sebelah kurma. Maka kalau kita tidak mampu untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah infak yang kita mampu untuk menginfakkannya. Para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakan juga bukan orang kaya, akan tetapi ketahuilah,
Betapa banyak infak yang sedikit bisa mengalahkan pahala infak yang banyak. Jadi penilaian Allah berbeda dengan penilaian kita. Kalau ada orang menginfakkan 1 triliun dengan menginfakkan 100.000, pasti kita mengatakan infak 1 triliun itu lebih besar. Tapi di sisi Allah bisa jadi tidak demikian. Tidak demikian. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang yang infakkan 1 triliun, dia mempunyai jauh lebih banyak daripada itu. Infak tersebut masih kecil bagi dia. Akan tetapi orang yang menginfakkan 100.000, bisa jadi uang 100.000 adalah untuk makan di hari itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadih, lau anfaqtum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kata Nabi SAW, janganlah kalian caci maki para sahabatku. Para sahabat banyak orang fakir. Seandainya mereka menginfakkan 1 genggam berupa emas, kalau seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, jangan gunung Uhud lah, gunung Salak saja nih, kita infakkan berupa emas sebesar gunung itu, maka infak kalian tidak setara dengan infak para sahabatku, walaupun mereka menginfak 1 genggam atau setengahnya dari emas ini. Kenapa? Keikhlasan mereka, pengorbanan mereka, bisa jadi apa yang mereka infakkan semua harta mereka habis di situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai penutup ini ya, sebagai memberikan motivasi bagi kita semua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah seseorang berada di pagi hari kecuali 2 malaikat turun dan mengatakan, fayaqulu ahaduhuma, salah seorang malaikat mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kata malaikat ini, berikanlah bagi orang yang berinfak, bersedekah, membayar zakat, gantinya. Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka. Kemudian wa yaqulul akhar, kemudian salah seorang malaikat lagi mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau menginfakkan hartanya itu talafan, yaitu kerusakan kepada hartanya atau kemusnahan pada hartanya ya, kebinasaan. Maka oleh sebab itu, jika kita mendapati banyak dari harta kita yang rusak, kemudian musibah, bisa jadi kita kurang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak, dan mudah-mudahan kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat, mengeluarkan zakat dari harta kita, diberikan kemampuan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.